Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiani Harahap dengan NIM 22090038. Video kali ini saya membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran adalah metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian adalah proses mendapatkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koneksi apabila kinerja yang sesungguhnya itu menyimpang dari rencana yang telah kita buat. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang telah kita rencanakan. Adapun jenis-jenis anggaran, yang pertama anggaran induk. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama anggaran operasional dan yang kedua anggaran keuangan. Anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam aliran kas. Yang kedua, anggaran berkelanjutan. Dalam anggaran berkelanjutan, setelah anggaran 1 bulan direncanakan, anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa yang akan datang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan yang 12 bulan. Selanjutnya, anggaran yang selalu diperbaharui. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuannya ialah anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, tetapi untuk memperbaharui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian. Yang pertama itu perencanaan, dan yang kedua tujuan jangka panjang, dan yang ketiga tujuan jangka pendek, keempat anggaran, kelima operasi, produksi, penjualan, dan pelayanan, dan yang keenam pengendalian. Pengendaliannya itu membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran operasional. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat
setiap harinya. Dan yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi, harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan baku yang sudah tersedia ketika diperlukan. Oleh karena itu, kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengirimannya perlu ditentukan di awalnya. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Sepertinya halnya bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam overhead. Selanjutnya, anggaran overhead. Anggaran ini menunjukkan perkiraan semua unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Pada unsur-unsur overhead ini tidak terdapat hubungan input atau output yang mudah diidentifikasi. Biaya overhead terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya itu anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam menyusun anggaran harga pokok penjualan. Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Dan yang kedelapan ialah anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Selanjutnya itu anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan dijadikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangannya. Selanjutnya ialah anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total seluruh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-11, anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi adalah sebuah rencana. Ini berfungsi sebagai panduan yang menetapkan batas pengeluaran untuk berbagai pengeluaran di masa depan. Anggaran ini menetapkan target penjualan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran laporan keuangan. Yang pertama itu anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana terperinci yang
sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama, jumlah kas yang tersedia, yang kedua, pengeluaran kas, dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kas, keempat pendanaan saldo kas. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca adalah disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Anggaran arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas. Selanjutnya, anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan yang kedua, menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas dan yang jarang sama dengan aktivitas yang sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Selanjutnya, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel. Anggaran ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Jadi di sini tidak ada yang katanya pemborosan. Selanjutnya, dimensi perilaku dan penganggaran. Anggaran dapat memengaruhi perilaku secara positif atau negatif, tergantung bagaimana anggaran dilakukan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan organisasinya. Selanjutnya, karakteristik sistem penganggaran yang baik. Penganggaran itu memiliki karakteristik yang baik. Yang pertama, memiliki umpan balik mengenai kinerja yang sering. Dan yang kedua, insentif keuangan dan non-keuangan. Ketiga, penganggaran partisipatif. Selanjutnya, standar realistis. Selanjutnya, keterkendalian biaya. Dan yang terakhir, banyak ukuran kinerja. Adapun kesimpulan video yang saya buat,
Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada pengucapan kata yang salah, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.